Selamat siang anak-anak semuanya. Wah, anak-anak semuanya sangat semangat ya hari ini. Bagaimana kabarnya? Apakah baik semuanya? Baik, Astungkare, ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Baik, bagus kalau begitu, tetap dipertahankan ya anak-anak. Nah, kalau begitu sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin ya doanya. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Baik, ayo anak-anak, keluarkan buku paketnya ya terlebih dahulu. Sebelum Ibu akan membahas materi pada hari ini, Ibu akan bertanya, apa ada yang masih ingat materi yang kita bahas pada pertemuan lalu? Ya, Sista, coba sebutkan materi apa yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Bagus, Sista. Pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai organ serta fungsi dari organ sistem reproduksi, laki-laki maupun perempuan. Nah, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat fungsi dari ovarium? Ya, Bayu, coba disebutkan fungsi dari ovarium. Ya, benar sekali Bayu, tetapi masih ada satu fungsi lagi. Ayo yang lain coba diingat ya. Yang ingat, coba angkat tangannya ya. Ya, Erika, apa fungsi dari ovarium selain yang sudah disebutkan oleh Bayu? Baik, Erika, bagus sekali. Ayo yang masih ingat fungsi hormon estrogen dan progesteron. Padahal pertemuan minggu lalu Ibu sudah sempat menyinggung mengenai fungsi dari hormon-hormon ini. Ayo, yang bisa angkat tangannya ya. Ya, Dayu, apa fungsi dari hormon estrogen dan progesteron? Baik, bagus Dayu. Jadi semuanya masih ingat ya materi yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Ibu sangat senang sekali kalian mempelajari materinya dengan sangat baik. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai organ dan fungsi dari organ reproduksi pada manusia. Nah, salah satu organ reproduksi pada wanita itu adalah ovarium, yang berfungsi sebagai tempat oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur, dan fungsinya yang lagi satu itu adalah untuk menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Yang seperti yang dikatakan oleh Dayu tadi, fungsi dari hormon estrogen dan progesteron itu untuk mendukung perubahan fisik dan perkembangan sistem reproduksi. Yang anak-anak perlu ingat bahwa dua hormon ini bukan hanya terdapat pada tubuh wanita saja, tetapi untuk laki-laki juga terdapat hormon ini, tetapi dengan kadar yang lebih sedikit dibandingkan pada tubuh wanita. Nah, baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi minggu lalu? Baik, kalau begitu kita lanjutkan materi kita hari ini mengenai penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Anak-anak bisa buka buku paketnya ya pada halaman 35. Sebelumnya, ada yang tahu penyakit apa saja yang menyerang sistem reproduksi? Ayo angkat tangannya yang bisa ya. Iya, Nabila, penyakit apa yang Nabila tahu yang menyerang sistem reproduksi? Baik, Nabila, bagus sekali ya. Penyakit ini memang sering kita dengar pasti ya. Yang lain bagaimana? Ada yang
tahu lagi penyakit yang menyerang sistem reproduksi? Ya, Semara. Penyakit apa yang Semara tahu selain HIV/AIDS yang sudah disebutkan oleh Nabila tadi? Ya, bagus sekali Semara. Untuk sifilis dan kencing nanah itu mungkin masih asing ya untuk didengar, karena penyakit ini tidak terlalu banyak dibahas. Nah, penyakit yang menyerang sistem reproduksi itu penyebabnya itu ada dua, yaitu dari virus dan juga dari bakteri. Penyakit sistem reproduksi yang diakibatkan oleh virus itu yang dikatakan oleh Nabila tadi, yaitu AIDS, yang disebabkan oleh virusnya HIV, di mana dari virus ini akan menyerang dan menghancurkan kekebalan tubuh. Jika seorang sudah terinfeksi virus HIV, maka virus ini akan berada di dalam darahnya, air mani, air susu ibu. Nah, maka dari itu seorang ibu hamil terinfeksi virus HIV, maka anaknya tersebut akan terinfeksi HIV juga, karena bayi yang masih di dalam kandungan mendapat asupan gizi atau makanan itu melalui tali plasenta. Nah, bukan hanya itu, penularan AIDS itu bisa dari jarum suntik maupun hubungan seksual. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian, dan penyakit ini belum ada obatnya. Ya, coba ya mengobrol di belakang. Tegar, ulangi penjelasan yang ibu katakan tadi terkait penyakit AIDS. Anak-anak, jika ada guru yang menjelaskan di depan anak-anak, tolong dengarkan dengan baik ya. Jangan mengobrol. Bukan hanya saat pembelajaran IPA saja, tetapi pelajaran lainnya juga ya. Untuk Tegar, paham? Baik, ibu ulangi ya. AIDS yaitu disebabkan oleh virus HIV, di mana virus ini akan menyerang dan menghancurkan kekebalan tubuh. Jika orang sudah terinfeksi HIV, maka virus ini akan berada di dalam darahnya, air mani, air susu ibu, dan penularan AIDS ini bisa dari jarum suntik maupun hubungan seksual. Nah, selanjutnya itu yang dikatakan oleh Semara itu adalah sifilis. Sifilis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual transfusi darah. Ini penularannya hampir sama ya seperti HIV/AIDS. Nah, penyakit ini bisa diobati dengan antibiotik. Nah, jika dibiarkan itu sangat mengerikan, bahkan bisa menyebabkan stroke. Selanjutnya yaitu ada kencing nanah yang biasa disebut gonorrhea. Adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri juga. Nah, bakteri yang menyebabkan penyakit kencing nanah ini adalah Neisseria gonorrhea. Penyakit ini bisa menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh lainnya, terutama pada kulit dan juga persendian. Nah, ada yang bisa menyebutkan cara pencegahan agar tidak tertular penyakit pada sistem reproduksi? Ayo, yang bisa angkat tangan ya. Ya, Rai. Betul sekali Rai. Nah, maka dari itu jangan menggunakan jarum suntik secara bergantian, atau kalau disuntik pastikan menggunakan jarum yang baru, dan anak-anak tidak boleh melakukan hubungan seksual bebas karena hal ini sangat berbahaya sehingga bisa mengakibatkan anak-anak tertular penyakit AIDS, sifilis maupun kencing nanah ini. Paham anak-anak?
Bagus. Nah, karena sudah jam, maka ibu akan akhiri pertemuan hari ini ya. Sebelumnya ibu mau tanya untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu akan berikan hadiah kotak makan ini. Tadi ibu sempat jelaskan mengenai penyakit kencing nanah. Nah, coba ada yang bisa menjawab bakteri apa yang menyebabkan penyakit kencing nanah? Ayo, jangan malu-malu ya, angkat tangannya. Iya, Dayu. Iya, bagus sekali Dayu. Jawabannya sangat benar. Nah, ini untuk hadiah untuk Dayu ya. Kotak makannya bisa dipakai untuk bawa bekal sehari-hari biar lebih hemat. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Baik, kalau begitu untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri ya anak-anak. Untuk Erika, tolong membacakan kesimpulan pada hari ini. Bagus sekali, sangat lengkap ya Erika untuk kesimpulannya. Terima kasih Erika atas kesimpulan materi hari ini. Dan ketua kelas, tolong ditutup kelasnya dengan doa ya. Baik, terima kasih anak-anak. Jangan lupa dipelajari lagi ya materinya. Selamat siang.